Sahabat, salam jumpa. Kita berjumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sarana bagi kita mendalami Alkitab dan juga melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 diberi judul Tetap Percaya Dalam Badai Kehidupan. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Narasumber pada episode kali ini adalah Pendeta Dani Purnama. Salam jumpa Pak Pendeta. Salam jumpa Bu Santi. Ya. Salam jumpa sahabat IKB. Ya, Bapak Pendeta Dani Purnama sebagai Pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis jemaat GKI Gading Serpong. Baik Pak Pendeta, episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 diberi judul Tetap Percaya Dalam Badai Kehidupan. Kita mulai episode kali ini dan kita akan buka dalam doa. Silahkan Pendeta Dani boleh memimpin dalam doa. Mari sahabat YKB kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, saat ini kami bersama menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami hendak belajar bagian Alkitab. Kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya bagian Alkitab ini bukan sekedar kami bahas untuk memuaskan rasa ingin tahu kami. Kami membahasnya supaya kami mengenal siapa Tuhan dan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah pembahasan kami malam ini membuat kami juga semakin kuat bersandar pada kuasa Tuhan ketika menjalani kehidupan di tengah dunia yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saya membaca Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Diberi judul Angin Ribut Diredakan. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ya, Pak Pendeta, saya mau mengawali segmen pertama ini dengan bertanya. Ada yang mengatakan mengikuti Yesus itu berarti kita bebas dari penderitaan. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan mengikuti Yesus berarti kita harus siap menderita. Dari dua pernyataan ini kira-kira menurut Pak Pendeta lebih condong setuju yang mana? Atau dari dua pernyataan ini pernyataan mana yang kira-kira mendekati benar begitu? Baik, Bu Santi. Memang pendapat ini dua-duanya ada dalam kehidupan kita bergereja ya. Jujur saja memang kita pikir mengikut Tuhan itu pasti mendatangkan hidup yang enak, yang gampang. Tidak sedikit loh yang berpikir seperti itu. Betul. Ya. Jadi kalau ikut Tuhan pasti aman, pasti hidupnya itu mulus, gampang gitu ya. Padahal dalam kenyataannya apakah benar hidup kita terus bisa mulus, terus gampang gitu ya. Dan rasanya kesalahan berpikir seperti ini mulai ramai itu marak pada tahun 90-an. Ketika muncul berkembang yang namanya teologi sukses ya. Dengan pemahaman bahwa semua anak Tuhan itu hidupnya pasti sukses. Bahkan harus kaya. Kayanya bukan hanya rohani, tapi kaya juga secara materi. Bersekian dapatnya lebih. Wah, lebih ya. Usaha apapun berhasil. Ya. Bahkan tidak pernah sakit. Ya. Nah, pertanyaannya kalau kemudian orang Kristen
nggak kaya-kaya, ya. Ya. Lalu sering sakit. Itu gimana itu? Nah, dengan gampang mereka yang berpahaman seperti ini langsung mengatakan, oh itu berarti imannya belum kuat. Apakah seperti itu ya, gitu ya? Sementara di sisi lain, tadi ya Bu Santi juga bilang, katanya kalau ikut Tuhan itu ya harus menderita, Tuhannya menderita gitu. Ada juga tuh yang berpandangan seperti itu ya. Jadi semua pengikut Kristus ya juga harus menderita, harus sengsara hidupnya. Nah di titik ini ekstrim satunya nih berarti tidak boleh kaya, hidupnya tidak boleh enak-enakan gitu ya. Bahkan nggak boleh punya banyak-banyak pakaian aja dibatasin ya. Apalagi kemudian punya barang-barang mewah. Ya. Pokoknya hidup harus menderita. Nah, kedua aliran pemahaman teologi seperti ini menurut saya jatuh pada sisi-sisi ekstrim yang akhirnya berbeda ya. Satu di ujung sini, satu di ujung yang lain. Bukankah tidak ada hidup yang selalu sukses? Betul. Ya. Tapi ada kalanya juga roda itu, kalau roda kadang di atas ya ada di bawah juga gitu ya. Tidak selamanya kita juga sehat. Betul. Apalagi kemarin waktu pandemi itu. Iya. Siapapun bisa kena gitu. Betul. Nah, bagaimana dengan pandangan teologi sukses tadi ya? Tapi juga bukan berarti mengikut Tuhan lalu kita sebagai mengikut Tuhan itu nggak boleh kaya gitu ya. Atau cari-cari penderitaan. Iya, terus kemudian malah cari-cari susah gitu ya. Nah, itu dia menurut saya kalau ya jangan sampai kita jatuh di dua ekstrim ini. Kalau Bapak Pendeta tadi mengatakan jangan sampai jatuh di kedua ekstrim yang ini. Lalu kira-kira alternatif apa begitu? Atau pandangan apa yang kira-kira menurut Pak Pendeta ini kayaknya lebih pas daripada jatuh ke kedua ekstrim tersebut gitu? Iya, baik. Saya pribadi lebih suka memakai istilahnya teologi salib. Nah, salib ini kan sebuah penderitaan juga. Iya, betul. Ya. Tapi salib itu kan bisa dipikul oleh siapa saja tuh. Ya. Bisa orang yang sangat kuat, orang yang lemah, dewasa, anak-anak, orang kaya, orang yang tidak kaya pun gitu. Semua memang harus pikul salib sebagai pengikut Kristus kan, ya. Nah, memikul salib ini memang sesuatu yang harus memang mau tidak mau kemudian kita junjung. Ya. Apakah Yesus mengharuskan murid-muridnya hidup susah terus? Tidak. Ya. Apakah juga dia menjanjikan para pengikutnya tuh hidup sukses terus? Tidak. Justru Yesus mengingatkan bahwa kesusahan dan penderitaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya lumrah. Kalau mengikut dia. Betul sih, kalau dipikir-pikir ya. Ikut Tuhan itu nggak gampang. Coba, ada banyak contoh. Justru orang ketika memilih hidup untuk mengikut Kristus, hidupnya jadi tidak mudah. Ya. Karena dia berusaha untuk hidup mengikut teladan Kristus kan ya. Jujur. Misalnya kalau di sekolah teman-temannya yang lain nyontek gitu, terus lalu dia sendiri enggak, itu kan berat sendiri loh itu. Tidak gampang. Sama kan ketika bekerja di dunia kerja lalu semua menghalalkan segala cara. Semua melakukan suap atau korupsi. Lalu kita sendiri ketika mengikut Tuhan kita mau jujur gitu. Menderita nggak? Menderita loh itu. Ya, itu pikul salib menurut saya. Ya. Tetapi pikul salib untuk sebuah kebenaran. Bukan karena kita cari-cari pengen susah, menderita gitu ya. Jadi salib itu sesuatu yang memang harus kita pikul. Karena kita mau mengikut Tuhan. Ya. Kalaupun di sana ada harga yang harus kita bayar dan kita kemudian menderita karenanya, ya kita kerjakan juga dengan kerelaan hati, ya. Bukan karena terpaksa, bukan karena juga dibuat-buat, bukan juga karena dicari-cari. Ya. Di titik itu saya pikir teologi kita bukan teologi sukses, bukan juga teologi penderitaan, ya. Tapi teologi salib di mana memang kita memikul salib seperti yang juga Tuhan sudah ingatkan, bahwa mengikut aku, salah satunya adalah selain menyangkal diri, juga memikul salib. Nah itu yang harus kemudian kita jalani sebagai para pengikut Kristus di tengah dunia ini. Ya. Jadi poinnya teologi salib adalah poinnya pada mengikut Tuhan. Ya. Jadi bukan perkara cari-cari kesuksesan atau cari-cari penderitaan. Betul. Melainkan mengikut Tuhan. Ya. Bahwa dalam mengikut Tuhan
ada konsekuensi tertentu Betul. yang ternyata kita harus terima niscaya Iya. ya, karena memang itu bagian dari efek ya, Mengikut Tuhan. kita Betul. mengikut Tuhan, maka itu kita terima dengan apa? Dengan lapang dada kah? Iya. Dengan Lapang sikap dada, bahkan menurut saya juga dengan sukacita, berarti karena kita memang mengikut teladan Tuhan, ya. Dan ya dengan gembira kita menanggung ini, gitu, ya. Di titik itulah kemudian kalau kemudian ada kesusahan yang kita dapat karena kita mengikut Tuhan, tidak membuat kita kecewa jadinya. Sebaliknya kan, kalau orang pertama-tama dijejali dengan ikut Tuhan pasti gampang hidupnya. Ikut Tuhan pasti sukses. Lalu ketika kita ketemu dengan hidup yang tidak gampang, lalu kita kecewa jadinya. Lalu kita marah sama Tuhan. Gitu. Tidak, di titik ini ketika kita mengatakan bahwa memikul salib itu mengikut Tuhan, mengikut teladan Tuhan, ketika kita kemudian diberi penderitaan dan itu salib yang harus kita pikul, ya kita menanggungnya juga dengan gembira. Bukan dengan kemudian terpaksa, apalagi kecewa dan marah. Ya. Jadi ketika dalam mengikut Tuhan pun ada kegembiraan dalam perjalanannya, itu kita terima juga dengan lapang dada. Ya. Tapi juga sekaligus mawas, karena kita juga tahu bahwa mengikut Tuhan bisa saja kita akan mengalami kerikil-kerikil, bahkan mungkin harus melewati batu-batu yang tajam gitu ya. Bahkan badai. Yang nanti kita Ya, itu dia ya. Yang nanti kalau kita baca tuh bagian Alkitabnya, itu badai besar itu ya. itu badai besar, dan kita tidak merasa bahwa Allah seperti meninggalkan kita. Ya, karena memang tema kita pada episode kali ini tetap percaya dalam badai kehidupan. Nah, kita akan tadi Pak Pendeta sudah ngajak kita mulai mempersiapkan ini. Mengantar masuk situ. Betul. Badai angin ribut atau badai saja yang bisa saja dialami oleh mereka yang mengikut Tuhan. Kita akan ulas ini segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, dan saat ini kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Pendeta Dani Purnama pasti dengan senang hati akan merespon, menjawab tanggapan ataupun pertanyaan dari para sahabat. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini dengan tema tetap percaya dalam badai kehidupan. Bahwa ternyata dalam mengikut Tuhan kita tidak selalu akan mengalami yang mulus-mulus, yang gampang-gampang.
yang penuh dengan kegembiraan, tapi bisa saja kita juga siap akan mengalami berbagai macam tantangan. Salah satunya angin ribut, bahkan mungkin badai dalam perjalanan hidup kita. Dan kita mau melihat ini teks Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Di sini dituliskan Yesus selesai mengajar, melakukan penyembuhan, lalu ternyata danau yang semula tenang tiba-tiba berubah, ya. Karena ternyata sekonyong-konyong itu tiba-tiba gitu. Mendadak. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba angin ribut yang dahsyat. Bisa diberikan gambaran ini di Danau Galilea seperti apa? Semula tenang, lalu kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi angin ribut. Berubah gitu ya kondisinya. Langsung ekstrim begitu. Iya, betul. Jadi memang di Matius ini tidak disebut danaunya danau mana ini ya, tapi kalau kita memperhatikan Yesus berkarya kan memang di daerah Galilea ya. Nah, danau di daerah Galilea itu terkenal akan badainya yang sering datang tiba-tiba memang. Ya. Badai itu bisa datang meskipun tadinya awalnya langit cerah-cerah saja, bersih gitu ya. Air danau juga bisa tadinya begitu sangat tenang. Tiba-tiba bisa berubah langsung jadi gelap. Air bisa menjadi bergelombang gitu ya. Tidak bisa diperkirakan itu persoalannya ya. Nggak bisa diduga. Kalau sudah jam segini kemungkinan akan, tidak bisa di sana ya. Kapan datangnya badai itu kita sekonyong-konyong. Tidak bisa diduga. Maka ketika Yesus awalnya mengajak para murid, ayo kita berangkat ke seberang. Ya, para murid dengan cepat juga mengiyakan karena kondisinya awalnya bagus-bagus saja kan. Tenang-tenang saja. Ya. Mereka ini kan kebanyakan nelayan berpengalaman kan. Betul. Jadi mereka mestinya juga oke, ini memang aman kita berangkat gitu ya. Tetapi ternyata memang rupanya karena letak danau itu berada beberapa meter di bawah permukaan laut. Jadi bahkan ada yang mengatakan beberapa belas meter. Jadi termasuk tanah yang rendah ini. Dia dikelilingi oleh barisan pegunungan begitu ya, bukit atau gunung. Sehingga kalau ada angin yang masuk ke situ, angin itu kayak terperangkap. Ya. Nah, begitu angin terperangkap kan, wah ya sudah itu adanya menjadi badai yang dahsyat lah di tengah danau itu. Ya. Itu yang membuat kemudian keadaan yang tadinya biasa-biasa saja, tenang, bisa sekonyong-konyong berubah. Bahkan tidak bisa diprediksi. Sekalipun mereka nelayan yang sangat berpengalaman nih, ya kan, Petrus, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes itu kan nelayan-nelayan tangguh itu. Betul. Mereka juga nggak bisa prediksi. Sehingga ketika Yesus ajak nyebrang, ya mereka mau karena kondisinya baik-baik saja awalnya. Ya. Itu kondisi yang terjadi di sana. Dan saya danau pikir, yang semula tenang, tapi bisa sekonyong-konyong. Berubah. Ya. Dan ini menarik. Ternyata di sana tuh Yesus itu tidur, lalu murid-murid bangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita. Tadi Pak Pendeta sudah mengatakan ya, ini kan yang berangkat kan nelayan yang bukan setahun 2 tahun ya. Iya. Nelayan tangguh loh ini, mereka berpengalaman. Iya. Ternyata saat terjadi angin ribut itu mereka panik juga ya. Ini bicara tentang apa nih, menarik nih Pak Pendeta mengatakan danau yang semula tenang tapi bisa sekonyong-konyong, mirip-mirip hidup kita juga bisa. Begitu maksud saya. Bukankah hidup kita juga begitu Bu Santi ya? Iya. Kadang hidup kayaknya udah lagi enak-enaknya gitu ya. Tenang, damai. Sekonyong-konyong tiba-tiba ada sesuatu yang bikin jadi badai ya gitu. Bukankah hidup juga begitu kita jalani ya? Tadi saya katakan memang tidak selamanya ikut Tuhan lalu hidup kita mulus, aman, gampang gitu. Bisa tiba-tiba sekali waktu berubah. Kalau diperhatikan mereka ini nyebrang bareng Yesus nggak? Bareng Yesus loh ya. Iya. Satu perahu loh sama Yesus loh ya. Jadi mereka bukan berjalan sendirian, enggak loh. Mereka nggak menyimpang jalan sendiri gitu, meninggalkan Yesus. Atau berjalan jauh. Arahnya beda dari Yesus. Enggak, mereka berjalan bersama Yesus. Itu di satu perahu. Tapi lihat, yang namanya badai hidup berarti bisa saja tetap menimpa. Ya. Iya, betul.
Nah itu beda banget kan ya dari Iya. pandangan beberapa orang yang mengatakan, ya kamu kena badai karena kamu jalan Nggak sendiri, jalan sendiri, nggak jalan sama nggak Tuhan. jalan bersama Tuhan. Betul. Betul. Ini membuktikan mereka jalannya bersama Yesus. Iya, Dalam perahunya bersama Sama. Yesus. Tapi badai itu tetap ada. bisa datang sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Bahkan ketika mereka berjalan dan satu perahu Dengan Yesus. dengan Yesus. Ini mau mengatakan apa ya? Iya. Bahwa memang rasanya kalau ada yang mengatakan kalau kamu mengalami berbagai macam persoalan itu tanda kamu nggak berjalan sama Tuhan, itu berarti belum tentu benar ya. Bener juga sih, memang ada yang bener Iya ya. makanya, tapi belum tentu belum tentu. sepenuhnya benar. Bayangkan, yang jalan sama Yesus aja bisa kena badai kan. Apalagi kalau yang nggak jalan sama Yesus lah. Beda sekali nanti hasilnya. Betul. Ya. Ya. Dan di ayat ini dituliskan sehingga perahu itu nyaris ditelan. Bayangkan ditelan. Iya loh. Udah kebayang itu bagaimana gelombangnya sampai mereka nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ini menarik Ini menarik ya. Yesus bisa tenang banget gitu ya. Dalam keadaan seperti itu, Yesus tidur dengan tenang. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Iya. Ini situasi yang seperti apa ya? Iya. Sampai mereka panik, benar-benar panik. Secara mereka nelayan yang bukan setahun 2 tahun, Iya. tapi mereka ternyata pada kondisi itu mereka panik dan mereka meminta pada Tuhan, tolonglah kita bisa. Saya bayangkan bagaimana, walaupun mungkin untuk khusus Injil Matius tidak dituliskan secara eksplisit betapa menegangkannya. Iya, betul. Jadi menarik. Kalau dulu pakai Alkitab terjemahan yang sebelumnya ya, TB1 itu sampai disebut ditimbus. Jadi kalau ditimbus itu sebenarnya kayak mau ditutup tanah gitu loh. Ini air itu sampai seperti itu terhadap perahu ini. Bayangkan, ini berarti gelombangnya tinggi sekali. Iya. Ya. Pernah naik perahu dengan gelombang seperti itu nggak? Itu mualnya luar biasa itu. Kebayang. Iya. Kebayang. Itu baru mual ya. Iya. Belum lagi tegangnya kan. Iya. Kenapa para nelayan yang berpengalaman ini bisa begitu ketakutan? Berarti ini badai yang nggak main-main nih. Mungkin kalau badai-badai yang skalanya tertentu mereka udah biasa. Tapi kalau sampai ini, mereka sampai berteriak pada Tuhan, berarti ini udah mengerikan. Ya. Jadi persoalannya kira-kira nggak sanggup lagi mereka atasi. Ya. Di beberapa bagian Alkitab paralel memang disebut mereka berusaha untuk mengeluarkan air. Itu kan keahlian mereka memang untuk mengatasi. Tapi rupanya keahlian mereka nggak cukup. Pengalaman mereka nggak cukup. Di titik itulah mereka kemudian, ada Tuhan ya bareng kita loh. Ada guru loh bareng kita. Jadi sebelum mereka minta tolong, mereka pasti sudah mencari jalan keluar. Mereka sudah tahu apa-apa aja yang harus dilakukan. Begitu. Karena mereka kan nelayan berpengalaman. Pasti mereka udah berupaya sekuat tenaga berdasarkan pengalaman mereka. Tapi kali ini pengalaman mereka nggak cukup. Keahlian mereka nggak cukup. Di titik itu mereka kemudian mengakui kita terbatas nih. Ya. Maka kemudian mereka berseru, Tuhan tolong. Ya. Berarti ini menggambarkan apa dalam situasi hidup, situasi hidup kita. Bisa saja mungkin ada hal-hal yang kita rasanya mungkin kita bisa begitu melakukannya, tapi ada saat-saat kita ternyata tidak sanggup. Betul. Ya, jadi memang disitulah kondisi di Danau Galilea ini ya. Menurut saya ini menjadi gambaran juga hidup kita sebagai murid-murid Tuhan loh di masa kini. Di masa kapanpun lah ya, bukan hanya masa kini. Bahwa kita harus sadar, sehebat-hebatnya kita, seahli-ahlinya kita, sepengalaman-pengalamannya kita, tetap kita ini terbatas. Ya, ada kuasa yang kadang kita nggak bisa atasi sendiri. Di titik itu kita harus mengaku kita perlu Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan itu jadi sangat terasa. Sebenarnya Tuhannya sudah kerasa. Hadir dalam semua keadaan. Tapi kadang-kadang lah ya, kondisi baik-baik aja kan kita seringkali meminggirkan Tuhan ya. Nah, di titik-titik seperti inilah kita merasakan betul bahwa Tuhan itu ada, kehadirannya nyata, kuasanya besar. Iya. Nah, cuman jujur saja,
Kalau kita membaca ya, paralelnya, coba kita baca ya. Ya. Paralelnya di Markus 4 ayat 38, Bu Ya, Santi. saya baca. Cara minta tolongnya tuh ya juga, ya itulah manusia ya, coba silakan. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ini menarik, yang tadi Matius kan, Tuhan tolonglah kita binasa. Iya. Sini, Guru tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Iya. Mungkin karena enak-enakan tidur. Kesel ya jadinya ya. Iya. Kita udah usaha setengah mati gitu. Kok ini Iya. malah tidur gitu ya. Iya. Bisa saja. Bisa saja kita kesal dengan teman seperjalanan kita yang, ya ampun kok dia kayaknya tenang-tenang aja ya. Kok kita yang udah setengah mati berusaha, dia malah tidur gitu ya. Bisa saja begitu. Dua-duanya sebenarnya punya nuansa yang sama. Coba kalau Bu Santi tadi ketika membaca Matius 8 itu ya. Yang ayat berapa tadi? 25. Ayat 25 ya. Tuhan tolonglah kita binasa. Itu kalau lancar begitu kan. Tapi kalau bacanya sembari kita bayangkan nih, kita lagi takut ya. Iya. Tuhan tolonglah gitu kan. Kita Iya. binasa nih gitu kan. Sama aja sebenarnya itu teriakan apa? Teriakan Mendesak. Ya, apalagi kalau yang di Markus tadi. Tuhan, engkau nggak peduli kalau kita binasa. Gitu. Kok malah tidur-tiduran gitu kira-kira. Itu kan sebenarnya orang yang sudah pada titik nadir ya. Udah nggak tahu lagi mesti gimana gitu. Sampai kalaupun minta tolongnya ada nada yang kayak maksa ya. Itu sebenarnya udah titik putus asa sih menurut saya. Titik putus asa di tengah kegentingan, kegawatan yang luar biasa. Berarti kita bisa saja ada pernah mengalami fase-fase hidup. Sampai titik itu kan? Sudah. Kita sudah berupaya melakukan ini dan itu, tetapi ada di saat genting kita nggak punya apapun yang bisa kita andalkan, yang kita pikir sebelumnya sudah bisa kita andalkan. Betul. Begitu. Pengalaman kita, keahlian kita ternyata nggak cukup untuk mengatasi. Sehingga di titik itu rasanya sih semua kita pernah ngalami ya. Ketika berdoa minta tolongnya juga seperti memaksa dan mendesak Tuhan kan. Tuhan, kok biarin sih saya seperti ini gitu. Kok nggak berbuat apa-apa sih gitu kira-kira. Sejujurnya rasanya hampir semua kita pernah ngalamin itu. Dan betul. itulah titik bahwa kita memang terbatas dan kita harus mengakui kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, dia selanjutnya berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Ini juga menarik ya. Di saat murid-murid sudah, tolonglah kita binasa, Guru tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Namun respon Yesus di sini, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya? Ini apa maksudnya ini ya? Sampai ditanggapi seperti itu. Kita akan ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 diberi judul Tetap Percaya dalam Badai Kehidupan. Kita memasuki segmen yang ketiga. Saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pendeta Danhit Purnama, Bapak Pendeta, kita lanjutkan di segmen 3, segmen penutup ini. Ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Apa maksud Yesus di sini? Di saat mereka sudah panik, bukan karena mereka malas-malas loh. Iya. Mereka sudah berusaha ya. Mereka sudah berusaha, mereka tidak malas-malas langsung minta Tuhan supaya bertindak, tidak, pasti tidak ya. Saya berasumsi pasti tidak seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Maksudnya, dan ini bikin yang udah takut akan makin sebel ya. Iya ya, makin kesel ya. Saya udah kurang usaha apa gitu ya. Betul. Kok masih dibilang kurang percaya. Iya. Jadi menurut saya kalau kita lihat kisah-kisah sebelumnya, bukankah para murid ini menjadi saksi hidup ya? Bagaimana Yesus itu berkarya luar biasa. Menyembuhkan, mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Melakukan karya-karya yang melampaui lah dari yang bisa dipikirkan oleh akal budi kita. Nah, mestinya itu kan menjadi sesuatu yang pembeda gitu. Oh iya, ini guru kita ini bukan guru biasa ini. Kuasanya besar. Ya. Maka itu mestinya menjadi satu modal ketika mereka berinteraksi, berjalan bersama dengan Tuhan, membuat mereka mestinya yakin dengan siapa mereka berjalan. Dengan siapa mereka kemudian bergantung gitu ya. Tapi rupanya pengalaman hidup yang mencekam itu ya, membuat mereka jadi berbeda sekali. Apalagi mereka sudah memakai segala upaya mereka ya, keahlian mereka, pengalaman mereka, nggak berhasil. Di titik itu mereka berserunya mendesak lagi gitu ya. Di titik itulah ketika Yesus bangun ya. Lalu kemudian Yesus katakan, kok kamu takut? Kamu kurang percaya kalau begini ya. Kurang apa bukti yang sudah aku tunjukkan, kira-kira begitu Bu Santi. Jadi Yesus mau mengajak mereka untuk melihat begitu ya karya Yesus yang sudah dilakukan oleh Yesus. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dan Yesus pun menghardik angin itu. Dan dari kisah tentang angin ribut yang diredakan ini mau menceritakan ataupun mau menyampaikan pesan apa untuk kita semua? Merujuk pada apa yang sudah Pendeta Danhit tadi sampaikan di awal tentang teologi salib itu. Beberapa yang tadi sudah disinggung di awal, sekarang kita kumpulkan lah ya, kira-kira menjadi pembelajaran buat sahabat YKB. Ya, setidaknya saya mengumpulkan ada 3 hal yang bisa menjadi pembelajaran buat kita. Yang pertama, bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah para muridnya tidak otomatis membuat para murid kemudian terbebas dari yang namanya persoalan dan juga ketegangan-ketegangan dalam hidup. Ya, tadi itu ya. Karena ada orang yang mengatakan, kalau kamu dapat persoalan berarti kamu jauh dari Tuhan. Kamu nggak jalan sama Tuhan. Loh enggak. Hari ini kita justru belajar, mereka satu perahu loh sama Tuhan ya. Iya benar. Iya, bareng loh, jalan sama Tuhan loh. Bahkan mereka itu ikut loh. Tuhan yang minta kan, ayo kita nyebrang. Loh Tuhan yang minta. Dan mereka nurut. Bayangkan ya, mereka nurut yang Tuhan mau, berjalan bersama dengan Tuhan, tapi tetap mereka ngalami yang namanya badai. Ya, jadi ini beda banget kan dengan pandangan-pandangan yang beredar di alam bawah sadar kita mungkin ya. Betul. Yang seringkali kita juga menghakimi teman-teman yang mungkin sedang punya persoalan. Kamu sih jauh dari Tuhan gitu. Nanti dulu. Jangan semudah itu kita mengatakan orang yang sedang ada dalam badai kehidupan lalu kita katakan kamu jauh dari Tuhan. Belum tentu. Ya. Kalau jauh dari Tuhan memang udah pasti sih ya, ada yang akan kena. Tetapi ini ada juga teman-teman yang sudah jalan dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap izinkan tuh peristiwa berat dalam hidupnya hadir. Bahkan melakukan sesuatu karena memang Tuhan yang perintahkan. Kayak ini kan
kan Tuhan yang minta. Tuhan yang minta kan, ayo kita nyebrang loh ya. Betul, betul. Iya. Jadi kehadiran Yesus di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, kehidupan pribadi kita, di tengah kehidupan berjemaat kita, bergereja kita, tidak serta-merta menghapuskan segala persoalan hidup kita. Apakah gara-gara kita dekat sama Tuhan, sakit kita langsung sembuh? Belum tentu, gitu kan ya. Apakah yang tadinya gagal langsung berhasil? Belum tentu. Tetapi kemudian ketika berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu ada Dia yang kuasanya besar, yang siap untuk kemudian berkarya, menopang dan menolong. Itu pembedanya menurut saya. Kalau jauh dari Tuhan, siapa yang akan menolong ya? Siapa yang akan menopang kita? Itu bedanya menurut saya. Jadi itu hal yang pertama, Bu Santi. Ya. Yang kedua, kita belajar ya dari para murid nih. Ini orang yang pinter berpengalaman untuk soal apa ini? Angin ribut. Nelayan lah ya mereka ini. Soal badai, soal danau. Mereka udah ahli lah ya. Tapi lihat, ketakutan dan kedegilan hati itu tidak menyelesaikan masalah justru. Bahkan memperbesar masalah, iya. Ya, coba ya. Kadang-kala kita kan seperti para murid Yesus itu. Ketika menghadapi pergumulan, ketika dihadang masalah, lalu segera yang dilihat itu besarnya masalah yang ada. Besarnya badainya itu. Hebat dan kuatnya persoalan dan kesulitan hidup itu. Bahkan kuasa Allah yang udah kita alami nih. Seperti para murid kan udah lihat gitu. Kuasanya Yesus yang besar. Itu bisa seketika hilang aja. Kita lupa gitu. Kita fokus sekali pada masalah yang besarnya itu. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita lupa untuk bersandar pada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian sebagai murid-murid Tuhan kita tidak berupaya menganggap atau tidak menganggap ini persoalan. Real kita melihat itu memang masalah. Tetapi bedanya adalah kita tidak dikuasai oleh kedegilan tadi ya Pak. Betul. Jadi memang para murid itu sudah berupaya ya. Kita pasti meyakini mereka sebelum minta tolong pada Tuhan, mereka udah berupaya sekuat tenaga. Itu juga yang mesti kita kerjakan kan mestinya. Tidak berarti kalau kita punya masalah, tunggu aja lah Tuhan berkarya gitu. Atau serahkan semuanya pada Tuhan, nggak bisa. Ya, kita menggunakan akal budi kita, segala kemampuan, pengalaman itu harus kita gunakan untuk menghadapi persoalan yang ada. Wajib itu hukumnya, tapi jangan lupakan untuk ikut sertakan Tuhan dalam tiap upaya kita. Kalau para murid enggak kan? Tuhannya nanti terakhir ketika mereka udah nggak sanggup apa-apa baru ingat wah ada Tuhan ya. Gitu. Lagi tidur tenang pula gitu. Jadi itu pembelajaran yang kedua. Ketakutan dan kedegilan hati nggak menyelesaikan masalah justru memperbesar masalah yang ada ya. Ya itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini, nah ini dia. Di titik inilah kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak mudah ya Bu Santi ya. Apalagi kalau kita merasa kita tuh punya keahlian yang besar, punya pengalaman yang banyak. Lalu kita merasa semua beres karena kita dengan segala keahlian, pengalaman, kekuatan kita itu pasti semua bisa kita atasi. Tidak mudah jadinya untuk juga tetap mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Nah, peristiwa di Danau Galilea ini menunjukkan bahwa kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang nggak bisa cuman mengandalkan pengalaman, keahlian, dan kekuatan kita saja. Ya. Kita perlu juga membuka ruang yang besar untuk Tuhan ikut berkarya. Sehingga kita merasakan betul kehadiran dan kuasanya. Tidak menyerahkan semuanya pada Tuhan juga tidak. Ya. Bahwa Tuhan ikut serta memberi kita kemudian pencerahan, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk keluar dari badai itu. Berarti manusia jangan merasa penuh gitu tiba-tiba ya. Iya. Selalu harus merasa penuh. Betul. Dan kuasa yang besar menariknya ya. Kuasa Allah kita itu kan besar sekali. Penyakit bisa dipulihkan. Ya. Ini alam bisa
dikuasai dan tunduk kepadanya. Bahkan nanti dalam cerita selanjutnya, kematian pun takluk bahkan sama dia. Ya. Kuasanya besar, luar biasa. Dan kuasa yang besar itu Tuhan gunakan untuk kebaikan kita. Ya. Untuk menjadi berkat juga buat umatnya. Ya. Kalau seperti itu kan, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita masih mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya itu syaratnya ya. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetaplah arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan menarik nih, Bu Santi ya. Di bagian ini ya. Kalau kita baca lagi Markus ya. Nah ini paralelnya ya. Markus tuh menarik, Yesus tidurnya di bagian apa? Coba. Ya. Dari tadi kan kita membahas itu ya. Kemudian ya kesel lah karena ini lagi badai kok Yesus bisa tidur. Nah tidurnya di bagian apa? Coba lihat. Ayat 38, Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Aduh, enak betul ya. Iya. Menarik ya. Kenapa ya sampai didetilkan, sampai disebut loh tidurnya di buritan. Bu Santi, tahukah bahwa buritan itu bagian penting dari kapal ya. Jadi buritan itu adanya di bagian belakang. Bagian belakangnya kapal. Dan itu adalah di buritan itu ada alat yang menjadi pengendali kapal. Jadi di tempat di mana Yesus tidur itu sebenarnya disitulah kapal itu dikendalikan. Para murid mungkin meninggalkan buritan demi mau mengeluarkan air dan mereka lupa mengendalikan kapal itu malah. Ya, tapi Yesus ada di sana. Itu sebenarnya kan simbolik. Itu menjadi sebuah simbolisasi. Badai sekuat apapun, percayalah Tuhan tuh ada dalam buritan hidupmu. Dia mengendalikan alam ini, dia mengendalikan hidup, mengendalikan badai itu. Semua ada dalam genggamannya. Sehingga ketika kemudian para murid betul, Tuhan tolong kami. Dengan bersegera dia katakan, diam. Dihardik, lalu semua menjadi teduh sekali. Sampai teduhnya itu teduh sekali ya. Aneh kan itu. Kan ya. Pertama tenang, sekonyong-konyong angin ribut, hardik lalu tenang lagi. Kuasanya sangat besar. Dan dia ada di buritan kehidupan kita ya. Dia mengendalikan semua yang ada di alam ini. Termasuk juga hidup kita. Berarti poinnya tetap percaya meskipun dalam badai memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Tetap percaya itu. Iya. Karena kita mungkin merasa kalau bukan aku yang mengontrol, aku sulit percaya. Iya, betul. Apalagi sekarang kita makin pintar dengan kemajuan teknologi, kemampuan berpikir kita, ilmu pengetahuan yang semakin maju. Kita merasa semua kita yang mengendalikan. Harus pada titik tertentu kita belajar dan diajar percaya seperti para murid ini, ya, bahwa ada batasnya. Di titik itulah kuasa Tuhan yang besar itu tampak dan nyata, ya, karena Dia sebenarnya yang mengendalikan kehidupan ini. Iya. Jadi tetap percaya di satu sisi bukan berarti lalu kemudian kita tidak berupaya. Betul. Tetapi di sisi yang lain kita diajak untuk masuk pada menyelami pada misteri. Ya, misteri penyelenggaraan ilahi. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan yang besar itu. Tuhan dengan kuasa yang besar dan kita melihat kuasanya yang demikian besar. Pendeta, bagaimana nih untuk tetap tenang di dalam tangan Tuhan ini? Di segmen penutup di menit-menit terakhir nih. Jadi saya mengutip dari tulisannya Pak Eka Dharma Putra ya. Saya bacakan aja nih supaya tepat begitu ya. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kata Pak Eka, tidak berarti laut berhenti bergelora. Tidak berarti ombak besar berhenti menggulung. Nasihat Pak Eka gini, arahkan selalu pandangan kita kepada Tuhan Yesus.
Jangan pada gelombang-gelombangnya yang besar itu. Jangan pada badainya yang mengamuk itu. Peganglah selalu tangan Tuhan. Labuhkanlah harapanmu itu hanya kepada Tuhan Yesus. Maka sungguh yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa menghentikan badai itu. Atau kita akan berjalan di atas air. Wah, gimana itu caranya ya? Artinya benar, kita tidak akan mampu menghentikan ombak. Kita tidak akan mampu menghentikan gelombang, itu cuma Tuhan yang sanggup. Ya. Kita tidak akan bisa menenangkan badai, tapi seperti para peselancar. Nah ini ya, kita bisa bersenang-senang di atas gelombang-gelombang itu. Air tidak akan mampu menenggelamkan kita. Syaratnya ada, terus pegang tangan Tuhan. Terus pandangan kita kepada Tuhan bukan pada besarnya gelombang dan badai itu. Gelombang, badai itu. Begitu Bu Santi. Ya. Sahabat, ulikan pada episode kali ini Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, dan kita melihat teks yang paralel ya di Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan tetap percaya dalam badai kehidupan. Mungkin di antara sahabat juga ada yang saat ini sedang bergumul dan mungkin merasa ada di fase-fase yang berbeda dari fase-fase kesulitan yang sebelumnya. Kita bercermin kembali dengan kehidupan para murid yang dikisahkan dalam Injil yang tadi kita baca. Bahkan mereka ada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Tidak berarti mereka tidak mengalami perjalanan yang begitu sangat sulit. Tapi memang mengarahkan hati dan pandangan kepada Tuhan, bukan pada gelombang, menjadi syarat saja untuk kita membiarkan diri tetap mempercayakan dan menggenggam tangan Tuhan. Ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi para sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan yang sudah boleh menolong kita untuk mengulik teks ini, dan kita akan menutup dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Ya, mari sahabat YKB kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Guru kami, dalam kehidupan yang kami jalani sebagai pengikut-pengikut-Mu, kami pasti pernah mengalami yang namanya badai kehidupan. Mungkin saat ini ada di antara kami, sahabat-sahabat YKB yang juga sedang berada dalam badai kehidupan yang pekat dengan gelombang yang begitu besar. Kami gentar, kami takut, kami khawatir, dan ketakutan, kegentaran, dan kekhawatiran itu kemudian memupus dan membuat kami lupa bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Ada Tuhan yang kuasanya sudah terbukti besar selama ini. Karenanya saat ini kami diingatkan melalui peristiwa di Danau Galilea, supaya kami berseru minta tolong hanya kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Dan biarlah dengan pandangan yang tetap tertuju kepada Tuhan, kuasa Tuhan biarlah tetap nyata, memampukan kami bertahan di tengah gelombang yang besar ini. Membuat kami kemudian juga bisa melewati badai kehidupan ini. Sanggup untuk kemudian menemukan kekuatan dan jalan keluar untuk persoalan-persoalan yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin.